Ini adalah tempat peristirahatan keluarga kerajaan Pajajaran. Yang saya gambarkan itu memang ada di tempat ini. Ya, saya juga jika sudah saatnya, semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Setelah sekian lama saya mencari-cari di mana kuil kelenteng tertua di Bogor, akhirnya saya sampai di sini. Pankobiu, kelenteng tertua yang sudah berdiri sejak zaman Pajajaran. Itu bisa kita lihat dari payung songsong yang 3 susun 3 itu. Payung songsong ini sebagai simbol dari bahwa yang berada di sini adalah kaum ningrat. Karena pada zamannya hanya kaum ningrat dan yang berstatus sosial tinggi yang boleh memakai payung songsong seperti itu. Makam Uyut Gebok, salah satu dari keturunan Prabu Siliwangi. Ini juga makam Mbah Sake atau Eyang Jaya Diningrat, salah satu putra dari keturunan Sunan Gunung Jati. Beliau sesepuh, salah satu ulama yang menyebarkan agama Islam di sekitar Bogor. Ini petilasan dari Mbah Raden Mangunjaya. Ini yang membuat takjub beberapa pengunjung dan peziarah, karena menurut pengetahuan mereka, batunya itu seperti bertumbuh dan berkembang. Jadi ukuran awalnya dulu tidak sebesar ini, tetapi seiring dengan waktu, batu ini memanjang dan membesar. Sehingga kalau kita perhatikan, merusak bingkai yang awalnya dibuat. Bagi kalangan spiritualis ya memang dipercaya bahwa batu ini pun punya daya hidup, punya energi hidup. Mereka terus berevolusi juga. Dan itu yang membuatnya seolah-olah dia bertumbuh seperti layaknya makhluk hidup yang lain. Kita ada di sebelah lagi. Di sini juga termasuk salah satu petilasan atau peninggalan dari keluarga besar kerajaan Siliwangi pada zamannya. Kita bisa perhatikan lagi ada payung songsong sebagai tanda keningratan. Sekali lagi, hanya kaum ningrat yang boleh
memiliki dan membawa payung songsong atau minimal berstatus sosial tinggi pada zaman itu. Nanti kita lebih lanjut bahas-bahas soal payung songsong. Teman-teman, tadi saya sudah berkeliling ya, dari mulai Dewa Panko sebagai penguasa kelenteng ini, kemudian Dewi Kwan Im, kemudian ada patung Buddha, itu Rupang Buddha, kemudian ada Dewa Bumi, kemudian ada Dewa Dai Sang Lao Chin, nah, terus ada Eyang Jugo yang sama dengan yang ada di Kawi, kemudian ada Mbah Gebok. Mbah Gebok itu salah satu leluhur terah dari Siliwangi, ada juga Mbah Sake di dalam sana, kemudian ada Raden Surya Kencana juga. Jadi ada 13 figur yang bermakom di sini ya. Teman-teman boleh memilih siapa saja kalau mau ke sini. Bawaan hatinya mau ke arah leluhur yang mana, ke arah figur yang mana. Tapi akan sangat kurang sekali kalau kita tidak bertanya-tanya tentang sejarah dari keberadaan kelenteng Panko ini ya. Mulai dari berdirinya kapan dan sebagainya, tentang toleransi yang terbentuk di sekitarnya juga, karena kelenteng Panko ini sekelilingnya itu perumahan yang sangat padat sekali, jadi itu sangat unik. Yuk aku panggil narasumbernya ya. Teman-teman, beliau adalah Pak Bram, salah satu yang bisa menceritakan, sesepuh sini yang bisa menceritakan tentang sejarah keberadaan dari kelenteng Panko ini. Dan mungkin kita bisa bertanya banyak hal karena background beliau ini kan budayawan. Selamat sore Pak Bram. Terima kasih waktunya. Ini langsung ya. Saya ini sebenarnya gimana sih kisah kok bisa kelenteng berada di pinggir sungai kemudian di pemukiman padat penduduk gitu? Kalau kita mau menceritakan tentang kelenteng ini, kita tidak terlepas dengan pemukiman tempat ini, yaitu yang saat ini bilang Pulau Gelis ini. Pulau Pulau Gelis. Gelis, iya. Pulau ini dahulunya adalah tempat peristirahatan keluarga kerajaan Pajajaran. 1482 Pajajaran berdiri. Tempat inilah dijadikan tempat peristirahatan untuk keluarga kerajaan dengan nama pada waktu itu adalah Parakan Barnang Siang. Sumedang Larang menjadi satu dengan orang-orang Tionghoa. Dan kemungkinan sekali kelenteng ini sudah ada pada tahun 1703. Nah, kenapa dikatakan sudah ada? Karena orang-orang Tionghoa ini sudah berbaur di tempat ini. Dan orang Tionghoa sendiri mendirikan tempat peribadatan tidak sembarangan. Satu sakral, dua strategis. Nah, kenapa dibilang sakral? Karena dibilang sakral ya yakin disinilah Pajajaran pernah mendirikan tempat peristirahatan dengan titik awal batu besar yang di belakang kita ini. Batu besar ini adalah batu megalitikum. Kemungkinan dari zaman Salakanegara, Tarumanagara, mungkin sebelum itu batu ini sudah ada. Nama Dramaga itu jangan-jangan juga dulu pernah ada dermaga di situ. Itu yang sekarang dibilang Darmaga itu dari daerah kabupaten. Nah itu dari sungainya itu ada tempat Sandar perahu. Sandar perahu. Oke. Menarik ya. Ya. Tapi ini rasanya akan menarik lagi kalau misalnya kita ini sih ada satu tambahan lagi temen yang bisa merasakan energi dan ya yang suka bersinggungan dengan astral sih. Harusnya ini Kak Intan ini. Kak Intan, coba aku telepon deh. Halo? Kak Intan, jadi datang nggak? Oh, nyampe di mana? Oh, udah di parkiran. Oh, oke. Itu parkir bilang aja, nanti ini itu tukang parkirnya anak BWM, tenang aja. Ya, nanti ya ditungguin ya. Oke. Oke, lanjut lagi, Pak. Masyarakat sepi dia Kak Intan. Wah. Iya, langsung. Sini. Ini Pak Bram. Iya. Beliau. Teman-teman, ini Kak Intan dan ini tadi masih Pak Bram. Sekarang baru lengkap nih. Aku bisa bertanya soal sejarahnya. Saya bisa bertanya soal sejarahnya kepada Pak Bram.
Terus nanti kepada yang bagian Niskala, yang gaib-gaib dengan Kak Intan, kan teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan beliau. Uh, Kena macet nggak tadi? Iya, enggak sih padat. Oke. Hujan aja, Mas. Jadi ini Kak Intan, Pak Bram ini kan yang bertanggung jawab di sini, jadi beliau mengerti sekali kisah-kisah di sini. Tadi beliau sempat cerita soal keberadaannya. Tadi sampai mana tadi Pak? Tadi sampai orang Tionghoa mau naik ke sebelah atas yang setelah menemukan mata pencarian dan berniaga. Oh gitu. Kalau penguasa kelenteng ini Pak, sebenarnya siapa Pak? Katanya setiap kelenteng itu ada apa sih? Dewa, Ada ya? penguasa, dewa Dewa tertinggi. penguasanya gitu. Kalau setiap kelenteng itu ada dewanya itu berlainan. Berlainan gitu. Jadi kalau tempat ini kelenteng ini ada kelenteng Panko. Ya dewa utamanya yaitu adalah Dewa Panko. Dan Dewa Panko itu yang diyakini bahwa dewa itu dewa yang datang pertama kali. Kalau Kak Intan begitu masuk di kelenteng tadi gimana? Begitu masuk sih, yang pasti vibrasi dari tempat ini. Yang pasti kan setiap aku datang di suatu tempat itu kan vibrasi yang paling pertama itu dingin, kayak apa ya, nyes gitu loh Pak, gitu langsung nyes, terus berasa seperti saya ini dihantarkan dan disambut. Jadi sampai pintu situ saya ada yang mengantar, lalu sampai di pintu itu disambut dari ada sosok yang menyambut dari arah dalam kelenteng, begitu Pak. Wujudnya sih kayak laki-laki, rada pendek, bertubuh gemuk dengan jenggot panjang putih. Kalau menurut sepintas apa yang Mbak katakan itu adalah salah seorang beliau ini yang ada yang orang sudah bilang tuh yang ngagegeh yang memang ada di tempat ini. Salah satunya beliau juga dari Tatar Wetan, yaitu dari arah Jawa ya, jadi beliau itu memang istilahnya mempersilahkan Mbak datang ke tempat ini sudah memang, dan Mbak sendiri juga banyak ada yang mengawalnya, jadi mereka itu istilahnya serah terima, Iya. Dihantar dan diterima. Jadi itu sih kalau menurut kamu sih believe it or not lah, boleh kan? Iya. Oh, Bapak tahu ya? Itu terserah lah. Jadi sosok yang saya gambarkan itu memang ada di tempat ini. Ya, saya juga tidak bisa menggambarkan, menjelaskan di tempat ini, di forum ini, karena memang istilahnya kita yakin bahwa semua itu ada. Iya. Ada berapa sosok? Ya? Ada berapa sosok nih? Jadi sebenarnya ada berapa figur utama di kelenteng ini? Kalau figur itu istilahnya ada 7 ya, tapi istilahnya ibarat kita punya rumah, istilahnya penghuninya itu ada 5, tapi kan sering kedatangan tamu, tamunya itu banyak. Nah itulah kira-kira gambarannya demikian. Kak udah ketemu berapa tadi yang mengawal sih 1, yang tadi itu tiba-tiba waktu datang di pintu itu beliaunya ada, lalu tidak nampak lagi. Terus waktu sowan di depan yang Dewa Panko ya Pak, yang pertama kali datang di tempat ini itu tiba-tiba mendekat di sebelah kiri. Saya sempat kaget gitu kan, karena tubuhnya itu gempal, besar dan pendek, terus tiba-tiba kayak berbisik di telinga sebelah kiri gitu.